ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana cara menjaga kehidupan hati? Bagaimana agar cahaya hati itu akan terus bersinar dan terang, tidak redup? Ya. Bagaimana cara menjaga kehidupan hati? Tidak ada satupun perkara yang disukai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah menunjukkan sebab-sebab dan jalan untuk meraih kehidupan hati seseorang. Ya, di antara perkara yang paling agung adalah dan paling besar manfaatnya adalah kehidupan hatinya. Maka dalam masalah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk yang sangat gamblang di dalam kitabnya. Dan dijelaskan pula melalui hadis-hadis nabinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Apabila seorang hamba bersungguh-sungguh mengamalkannya, ya niscaya akan semakin hidup dan bening hatinya. Ya, dan sebenarnya cara menjaga kehidupan hati ya tidak jauh berbeda dengan menjaga kehidupan badan. Agar badan tetap hidup maka harus diberikan asupan makanan dan gizi yang dibutuhkan. Ya, dan dijaga kebugarannya, dijaga dari penyakit-penyakit. Badan juga dijaga dan disembuhkan dari berbagai penyakit yang mungkin menyusup dan masuk ke dalamnya. Dan harus diwaspadai setiap bahaya yang ada di sekitar badan itu yang bisa melukainya. Ya, maka hati juga sama dengan badan itu, dengan jasmani, jasad kasar kita. Ya, agar hati tetap hidup, yang pertama adalah kita harus memberikan makanan dan asupan gizi yang dibutuhkan. Apa makanan hati? Apa gizi bagi hati? Gizi hati adalah wahyain. Dua wahyu yang Allah turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kalamullah, kitab Al-Qur'an, dan melalui hadis-hadis nabinya. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidaklah berucap dengan hawa nafsu, tapi itu adalah wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Jadi, makanan dan gizi, asupan gizi bagi hati adalah wahyain, dua wahyu, yaitu ilmu yang bermanfaat, al-ilmun nafi'. Dan ilmu nafi' itu adalah ma qala Allah wa qala Rasul. Ya, apa yang dikatakan Allah dan dikatakan Rasul. Ya, maka cara memberikan asupan makanan gizi kepada hati adalah dengan memenuhinya ya dengan ilmu yang bermanfaat, dengan firman-firman Allah dan hadis-hadis nabinya, mentadabburinya. Maka Allah katakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an? Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha? Atau ada kunci yang menutupi hati mereka? Ya, hati yang tertutup itu ya adalah hati yang susah untuk memahami kitabullah, susah untuk memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda-sabda nabinya. Ya. Nah, hati itu akan semakin kering, akan semakin kerontang, akan semakin kurus ya ketika tidak diberi asupan gizi. Ya, akan semakin lemah. Maka yang pertama adalah perbanyak interaksi kita dengan wahyain, dua wahyu. Ya, yaitu kitabullah dan sunnah nabinya, hadis-hadis nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu asupan gizi bagi hati. Ya. Dan itu kita bisa rasakan ketika kita mentadabburi satu ayat saja ya di dalam Al-Qur'an. Ya, itu terasa hati kita itu hidup. Karena Al-Qur'an itu adalah samudra ilmu. Oleh karena itu para salaf dahulu interaksi mereka dengan Al-Qur'an bukan hanya sebatas bisa membacanya dengan baik, bukan hanya sekedar ya menghafalnya, ya, tapi lebih dari itu mereka berusaha untuk mendalami, mereka berusaha untuk mengambil faidah dari satu ayat,
sampai ribuan faedah. Imam Syafi'i ya mentafakuri satu ayat itu untuk mengeluarkan ribuan faedah darinya. Itu baru satu ayat. Ya, bayangkan ada lebih dari 6.000-an ayat di dalam Al-Quran. Ya, nah demikian yang bisa kita ambil saripati dan faedahnya di dalamnya. Ya, mungkin sepanjang hidup kita itu tidak akan selesai ya untuk menguak dan untuk menggali ya faedah-faedah yang ada di dalam kitabullah. Itu baru kitabullah. Belum lagi sunnah-sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sibukkanlah hati dengan mentadabburi wahyain, dua wahyu ini. Ya, kita baca ya, maka membaca buku ya itu adalah salah satu cara ya untuk ya kita katakan menghidupkan dan memberikan asupan gizi bagi hati. Ya, tapi apa yang terjadi coba bisa kita rasakan sendiri ya. Ketika kita mentadabburi Al-Quran, terasa hati itu menjadi lembut, ya menjadi bergairah, ya hidup, ya dan terdorong untuk kepada perkara-perkara yang bermanfaat, menenangkan jiwa, menenangkan hati, ya sehingga kita bisa fokus kepada perkara-perkara yang bermanfaat dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi ketika kita mengisi hati kita dengan berita-berita manusia, ya kita sibuk membaca berita, ya berita itu ada yang benar, ada yang hoak, ya ada yang macam-macam, nggak semua berita benar. Ya. Yang benar pun kadang-kadang sudah bercampur baur dengan kebohongan, ya berbagai macam keburukan ada di dalamnya. Ya tergantung ya tujuan orang yang membuat berita itu. Ya, nah ada orang yang sengaja, orang jahat yang sengaja membuat berita palsu. Maka yang bodoh adalah orang yang membacanya. Ya, dan orang yang celaka adalah orang yang menyebarkannya. Maka Nabi mengatakan kafabil mar'i kadziban ayuhadditsa bikulli ma sami'. Cukuplah orang itu dikatakan dusta, dalam riwayat lain dosa, jika dia mengabarkan, menyebarkan semua berita yang didengarnya. Bisa kita rasakan hati kita menjadi ya enggak karuan ya. Ya kadang-kadang orang itu menjadi emosional karena kerjanya tiap hari baca berita. Berita ini, berita itu, kadang-kadang berita sampah yang enggak perlu dia ketahui. Ya, ya apalagi hari ini ya. Bisa kita katakan dunia medsos. Dunia informasi, teknologi informasi. Ya, yang luar biasa. Hingga kadang-kadang informasi itu, berita itu sampai kepada kita sementara kita tidak perlu berita itu sebenarnya. Ini yang membuat hati kita, dada kita sesak, hati kita sumpek, dan ujung-ujungnya kita menjadi orang yang emosional sendiri gitu ya. Marah sendiri, mudah tersinggung, menjadi labil. Ya, pikiran pun terganggu. Ya, macam-macam ya hal-hal yang buruk masuk ke dalam pikiran kita. Itu akibat baca berita. Ya, orang yang keasikan baca berita coba lihat kadang-kadang murung, ya kadang-kadang tertawa sendiri kayak orang gila jadinya. Maka batasi. Itu justru menjadi racun bagi hati. Ya, nah banyak godaannya. Kadang-kadang berita itu nggak diundang datang dia. Datang aja begitu dan kita ya karena jahil dan usilnya kita klik, kita baca. Ya, lebih buruk lagi jika berita itu mengandung syubhat begitu ya. Ya nggak semua berita itu perlu kita dengar. Nggak perlu semua berita perlu kita baca. Ya, nah demikian. Maka ya kita katakan membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran itu akan menyehatkan hati. Ya bisa kita apalah ya, bisa kita bandingkan ya. Kita bawa mobil aja misalnya, kita hidupkan radio isinya berita. Itu macam-macam pikiran tahap apa masuk ke dalam hati kita. Ujung-ujungnya kita menjadi temperamental, emosional karena terbawa berita yang kita dengar gitu ya. Itu mempengaruhi. Ya, kadang-kadang mempengaruhi kita kepada hal yang buruk. Hal yang negatif bukan positif.
Ya, tapi kalau kita setel murattal misalnya, atau sedang membahas mentadabburi satu ayat misalnya atau hadis, hati itu menjadi ceria, menjadi cerah, ya, menjadi bersinar. Ya, kita lebih tenang, bisa mengendalikan diri kita, karena hati itu hidup dikasih gizi, dikasih makanan, bukan dikasih racun. Ya, nah itu yang pertama, kita harus memberikan asupan gizi yang diperlukan oleh hati. Jika tidak pernah diberikan asupan gizi, maka hati itu akan kurus. Ya, hati itu akan lemah. Mungkin ujung-ujungnya hati itu akan mati. Ya, waliyadzubillah.